وقل رب زدني علما. Keutamaannya membaca Al-Quran dan berkumpul untuk membaca Al-Quran. Baik. Faham? Misalnya gimana? Kita misalnya setiap habis maghrib misalnya, atau setiap habis subuh misalnya, kumpul. Nah, salah satu baca Quran, yang lain mendengarkan. Atau bergantian baca Quran, satu orang ganti, satu orang ganti. Nah, yang seperti itu sangat dianjurkan. Seperti sabda Rasulullah di hadis lain, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah berkumpul suatu kaum di dalam rumah dari rumah-rumah Allah, maksudnya di dalam masjid. Nah, di dalam masjid yatluna kitaballah, mereka membaca kitabullah Al-Quran, wa yatadarasunahu bainahum, dan saling mengajarkan Al-Quran di antara mereka. Kumpul-kumpul di masjid untuk baca Al-Quran atau saling mengajarkan Al-Quran. Ada ajarkan baca Quran, ajarkan menghafal Quran, ajarkan tafsirnya Al-Quran. Apa keutamaannya? Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah menurunkan ketenangan untuk mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah menutup mereka dengan kerahmatan. Wa haffathumul malaikah, dan mereka dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah menyebut-nyebut mereka di kalangan para malaikat. Paham tuh? Nah. Tapi yang dimaksud bukan kok terus baca bareng-bareng ya. Jadi kalau baca Quran yang sifatnya ibadah ya, itu tidak dengan bareng-bareng 10 orang bacanya bareng, bukan. Ya, kalau baca Quran yang sifatnya ibadah adalah gimana? Nah, yang satu baca, yang lain mendengarkan. Tentu. Ya. Kalau yang sifatnya belajar, bagaimana? Nah, misalnya belajar baca Quran dengan benar, secara tajwid misalnya. Boleh. Ya, misalnya guru membaca, kemudian yang lain menirukan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terus semua nirukan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Boleh kalau itu sifatnya apa? Sifatnya belajar. Tapi kalau membaca yang sifatnya ta'abbud, ibadah, nah itu tidak dibenarkan membaca dengan bersama-sama. Betul? Nah, tapi caranya adalah salah satu baca, yang lain mendengarkan. Juga menunjukkan keutamaannya orang mengajarkan Al-Quran kepada kami. Maksudnya gimana tuh? Mengajarkan. Mengajarkan Quran itu meliputi mengajarkan lafadznya, bagaimana cara bacanya, menuntun orang yang menghafalnya. Juga meliputi mempelajari tafsirnya. Itu semua termasuk dalam apa? Dalam makna mengajarkan Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran itu belajar apa? Belajar membacanya, belajar menghafalnya, belajar memahami maknanya. Itu semua masuk dalam belajar Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Quran, orang yang belajar Al-Quran wa 'allama, dan mengajarkan Al-Quran.